Hari itu dimulai dengan langit yang kelabu, awan gelap menggantung rendah seolah-olah mencerminkan suasana hati Rina. Dia duduk di kafe kecil di sudut kota, tempat yang biasanya menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, hari ini, kafe itu terasa lebih sepi dan sunyi. Hujan mulai turun, tetesan air membasahi jendela, menciptakan irama yang seirama dengan detak jantungnya yang berdebar. Rina memandangi cangkir kopi yang sudah dingin di depannya. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa hambar. Dia baru saja kehilangan pekerjaan yang telah dia jalani selama 3 tahun terakhir. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, dan bingung. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat untuk ditanggung. Dia mengingat kembali momen-momen ketika dia pertama kali bergabung dengan perusahaan itu. Rina adalah seorang desainer grafis yang penuh semangat, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proyek. Namun, keputusan manajemen untuk merampingkan tim membuatnya terpaksa pergi. Rina merasa tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini dia banggakan. Saat dia terbenam dalam pikirannya, suara dering ponselnya mengejutkannya. Dia melihat layar, ada pesan dari sahabatnya, Maya. "Hei, Rina, ayo kita ketemu. Aku rindu kamu." Rina tersenyum tipis, tetapi hatinya tidak sepenuhnya bersemangat. Dia tahu Maya hanya ingin menghiburnya, tetapi saat ini, Rina merasa terlalu berat untuk bersosialisasi. Dia menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan payung di tangan. Beberapa dari mereka tampak bahagia, tertawa, dan berbagi momen-momen kecil yang indah. Rina merasa terasing, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang terjebak dalam kesedihan. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang pria masuk. Dimas. Dia memiliki penampilan yang menarik, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan senyum yang menawan. Rina tidak bisa tidak memperhatikannya. Dimas terlihat seperti seseorang yang penuh energi, seolah-olah dia membawa cahaya ke dalam ruangan yang suram itu. Dia memesan kopi dan duduk di meja dekat jendela, tidak jauh dari tempat Rina duduk. Rina berusaha untuk tidak memperhatikan, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Dimas. Dia melihat pria itu mengeluarkan buku dari tasnya dan mulai membaca. Rina merasa ada sesuatu yang menarik tentangnya, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya, merasa tidak pantas untuk mengagumi seseorang di tengah kesedihannya. Beberapa menit berlalu, dan Dimas tampaknya merasakan tatapan Rina. Dia menoleh dan tersenyum, membuat Rina terkejut. Dia cepat-cepat menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Namun, Dimas tidak pergi. Dia berdiri dan berjalan ke arah Rina. "Maaf, aku tidak bisa tidak memperhatikan kamu. Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja," katanya dengan nada lembut. Suaranya hangat dan menenangkan, seolah-olah dia bisa merasakan beban yang Rina bawa. Rina merasa terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Dimas yang membuatnya merasa nyaman. "Aku hanya sedang mengalami hari yang buruk," jawabnya pelan, berusaha tidak menunjukkan betapa hancurnya hatinya. Dimas menarik kursi dan duduk di depan Rina. Kadang, berbicara dengan orang asing bisa membantu. "Aku Dimas, by the way," katanya sambil mengulurkan tangan. "Rina," jawabnya sambil menjabat tangan Dimas. Sentuhan itu membuatnya merasakan aliran energi yang aneh, seolah-olah ada ikatan yang terbentuk di antara mereka. "Jadi, apa yang membuat harimu begitu kelabu?" tanya Dimas, matanya penuh perhatian. Rina merasa aneh, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin berbagi. Mungkin karena Dimas tampak tulus dan tidak menghakimi. "Aku baru saja kehilangan pekerjaan," Rina mengungkapkan, suaranya hampir bergetar. "Aku merasa seperti semua usaha dan kerja kerasku sia-sia." Dimas mengangguk, wajahnya menunjukkan empati. "Aku mengerti. Kehilangan pekerjaan bisa sangat menyakitkan. Tapi ingat, itu bukan akhir dari segalanya. Terkadang, hal-hal buruk terjadi untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik." Rina terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Dimas. Dia merasa ada kebenaran dalam apa yang dikatakannya, tetapi saat ini, semua yang dia rasakan adalah kesedihan dan kehilangan. "Aku hanya merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya," katanya dengan nada putus asa. Dimas tersenyum lembut.
Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan? Mungkin bisa membantu mengalihkan pikiranmu. Aku tahu beberapa tempat menarik di sekitar sini. Rina merasa ragu, tetapi ada sesuatu dalam tawaran Dimas yang membuatnya tertarik. Dia merasa seolah-olah Dimas bisa membawanya keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Baiklah, aku akan mencoba, jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Mereka berdua meninggalkan kafe dan berjalan di bawah hujan yang mulai reda. Dimas mengeluarkan payung dari tasnya dan menawarkannya kepada Rina. Saat mereka berjalan berdampingan, Rina merasakan kehangatan yang tidak biasa. Dimas berbagi cerita lucu dan pengalaman hidupnya, membuat Rina tertawa meskipun hatinya masih terasa berat. Mereka mengunjungi beberapa tempat, mulai dari galeri seni kecil hingga toko buku yang penuh dengan aroma kertas dan tinta. Rina merasa seolah-olah dia sedang menjelajahi dunia baru, jauh dari kesedihan yang membelenggunya. Dimas membuatnya merasa hidup kembali, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia bisa tersenyum dengan tulus. Saat mereka duduk di bangku taman, Dimas menatap Rina dengan serius. Kamu tahu, kadang-kadang kita perlu merasakan kesedihan untuk menghargai kebahagiaan. Jangan biarkan satu hari yang buruk menghalangimu untuk melihat keindahan di sekelilingmu. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang penghibur, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami perasaannya. Dalam momen itu, Rina merasakan ketegangan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang di antara mereka. Ketika Dimas meraih tangan Rina, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Rina menatap mata Dimas, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan dan harapan. Hari yang kelabu itu perlahan-lahan berubah menjadi warna-warni saat Rina mulai merasakan kembali semangat hidupnya. Dimas telah menghiburnya di hari tersedihnya, dan sejak saat itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan pria yang telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Setelah pertemuan pertama yang tak terduga di kafe, Rina dan Dimas mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan setiap kali mereka bertemu, Rina merasa seolah-olah beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Dimas memiliki cara yang unik untuk membuatnya tertawa, dan kehadirannya membawa warna baru dalam hidupnya yang kelabu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi sudut-sudut kota yang sebelumnya tidak pernah Rina perhatikan. Dari taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni hingga pasar malam yang ramai, setiap momen terasa berharga. Dimas selalu memiliki ide-ide menarik untuk menghibur Rina, dan dia tidak pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru. Suatu sore, mereka memutuskan untuk pergi ke taman kota. Cuaca cerah, dan sinar matahari yang hangat membuat suasana semakin menyenangkan. Rina mengenakan gaun ringan berwarna biru yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Dimas menatapnya dengan senyuman yang membuat jantungnya berdebar. Dia merasa beruntung bisa menghabiskan waktu dengan pria yang begitu menawannya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalur setapak, Dimas mulai bercerita tentang hobinya. Aku suka fotografi. Setiap kali aku pergi ke tempat baru, aku selalu membawa kameraku. Ada sesuatu yang magis tentang menangkap momen-momen kecil dalam hidup, katanya dengan semangat. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu terdengar menarik. Aku selalu ingin belajar fotografi, tetapi aku tidak pernah punya waktu, jawabnya. Bagaimana kalau aku mengajarkanmu? Kita bisa pergi ke tempat-tempat indah dan berlatih bersama. Tawar Dimas, matanya berbinar penuh antusiasme. Rina merasa senang dengan tawaran itu. Aku akan sangat senang. Itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, katanya, senyumnya semakin lebar. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Dimas mulai mengambil foto-foto Rina di berbagai sudut taman. Rina merasa canggung pada awalnya, tetapi Dimas membuatnya merasa nyaman dengan pujian dan leluconnya. Setiap kali Dimas mengarahkan kameranya ke arahnya, Rina merasa seperti model profesional, meskipun dia tahu itu tidak benar. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah bangku kayu yang menghadap ke danau kecil. Dimas duduk di samping Rina, dan mereka menikmati pemandangan yang indah. Rina merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, perasaan yang sudah lama dia pendam. Rina, Dimas memulai, suaranya lembut. Aku tahu kita baru saling mengenal,
Tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Rina menatap Dimas, merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku juga merasakan hal yang sama. Sejak kita bertemu, aku merasa lebih hidup. Jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Dimas tersenyum, dan Rina merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa seberuntung ini sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mengintai. Rina khawatir tentang apa yang akan terjadi jika semuanya berakhir. Dia tidak ingin kehilangan Dimas seperti dia kehilangan pekerjaan dan banyak hal lainnya. Saat mereka berbicara, hujan mulai turun lagi, tetapi kali ini, Rina tidak merasa terganggu. Dimas mengeluarkan payung dari tasnya dan menarik Rina ke dalam pelukannya saat mereka berlari menuju tempat berteduh. Rina merasakan kehangatan tubuh Dimas yang melindunginya dari hujan, dan untuk sesaat, semua ketakutannya menghilang. Mereka bersembunyi di bawah atap sebuah kios kecil, dan Dimas menatap Rina dengan tatapan yang dalam. Kau tahu, Rina, aku merasa beruntung bisa mengenalmu. Kau adalah orang yang kuat dan penuh semangat, meskipun kau tidak menyadarinya. Katanya, suaranya penuh kejujuran. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Terima kasih, Dimas. Kau membuatku merasa lebih baik tentang diriku sendiri. Jawabnya, matanya berbinar. Saat hujan mulai reda, Dimas mendekatkan wajahnya ke Rina. Jarak di antara mereka semakin dekat, dan Rina merasakan ketegangan yang tak terduga. Dia bisa merasakan napas Dimas yang hangat, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan seolah menghilang, digantikan oleh keinginan yang mendalam. Dimas perlahan-lahan mendekat, dan Rina tidak bisa menahan diri. Mereka berbagi ciuman pertama yang penuh gairah. Rina merasakan aliran listrik di seluruh tubuhnya, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Ciuman itu lembut namun penuh hasrat, dan Rina merasa seolah-olah semua kesedihan yang dia rasakan selama ini lenyap seketika. Setelah mereka berpisah, Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh kebingungan dan kebahagiaan. Wow, hanya itu yang bisa dia katakan. Suaranya bergetar. Dimas tersenyum lebar, dan Rina merasakan hatinya bergetar. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, katanya, suaranya lembut dan penuh harapan. Rina mengangguk, merasakan perasaan yang sama. Aku juga ingin itu. Dimas, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Jawabnya, senyumnya kembali merekah. Mereka melanjutkan hari itu dengan semangat baru, menjelajahi taman dan berbagi cerita. Rina merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dimas bukan hanya seorang penghibur, tetapi juga seseorang yang membuatnya merasakan cinta dan keinginan yang telah lama dia pendam. Saat matahari mulai terbenam, Rina dan Dimas duduk di tepi danau, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Rina merasa damai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa optimis tentang masa depan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas bukan sekadar pelarian dari kesedihan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan berarti. Malam itu, saat mereka berpisah, Dimas menggenggam tangan Rina dengan lembut. Aku tidak sabar untuk bertemu lagi, katanya, matanya bersinar penuh harapan. Rina tersenyum, merasakan jantungnya berdebar. Aku juga, Dimas. Terima kasih telah membuat hariku lebih baik. Jawabnya, merasa bersemangat untuk apa yang akan datang. Saat Rina pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan Dimas. Dia tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, tetapi sebuah awal dari sesuatu yang indah. Dia merasa beruntung bisa mengenal seseorang yang bisa mengubah hidupnya dalam waktu singkat. Dengan senyuman di wajahnya, Rina menatap langit malam yang berbintang, berharap bahwa hari-hari kelabu di belakangnya akan segera tergantikan dengan warna-warni cinta yang baru. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rina dan Dimas semakin dalam. Mereka telah berbagi banyak momen indah, dari tawa yang menggema di taman hingga keheningan yang nyaman saat menatap bintang-bintang di malam hari. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rina merasakan ketakutan yang semakin menggerogoti hatinya. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Dimas lebih dari sekadar persahabatan. Dia jatuh cinta, tetapi ketakutannya untuk terluka kembali membuatnya ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu malam, mereka duduk di tepi pantai, mendengarkan deburan ombak yang lembut. Bulan bersinar cerah,
menciptakan cahaya perak di atas air. Rina menatap Dimas yang sedang tersenyum, dan hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengungkapkan apa yang dia rasakan, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Dimas, Rina memulai, suaranya bergetar. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dimas menatapnya dengan serius, seolah-olah dia bisa merasakan ketegangan di udara. Aku juga merasa hal yang sama. Rina, kamu adalah seseorang yang istimewa bagiku. Jawabnya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Tapi, aku takut. Aku takut kehilanganmu seperti aku kehilangan pekerjaanku. Aku tidak ingin merasakan sakit itu lagi. Ungkapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Dimas meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan lembut. Kehidupan ini penuh dengan risiko. Rina, kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Tetapi kita juga tidak bisa menutup diri dari cinta. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu, menghadapi semua ketakutan kita bersama. Rina menatap mata Dimas, dan dalam momen itu, dia merasakan kejujuran dan ketulusan. Dia tahu bahwa Dimas bukan hanya sekadar penghibur, tetapi seseorang yang ingin berbagi hidupnya. Namun, keraguan masih menghantuinya. Tapi bagaimana jika kita tidak berhasil? Bagaimana jika kita terluka? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Dimas tersenyum lembut. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Cinta adalah tentang mengambil risiko. Jika kita tidak berani, kita akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Rina menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Dia tahu Dimas benar. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya dalam ketakutan. Dia ingin merasakan cinta, meskipun itu berarti menghadapi kemungkinan sakit hati. Baiklah, aku akan mencoba, katanya, suaranya penuh tekad. Dimas tersenyum lebar, dan Rina merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Mereka berdua saling mendekat, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Rina merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka, seolah-olah semua ketakutan dan keraguan menghilang seketika. Setelah ciuman itu, mereka saling menatap, dan Rina merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh cinta dan harapan. Namun, saat mereka kembali ke kenyataan, Rina merasakan keraguan kembali muncul. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan selalu mudah. Beberapa minggu kemudian, Rina dan Dimas menghadapi tantangan yang tidak terduga. Rina menerima tawaran pekerjaan baru di sebuah perusahaan desain yang lebih besar. Dia merasa senang, tetapi juga bingung. Dia tidak ingin meninggalkan Dimas, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia abaikan. Suatu malam, Rina mengundang Dimas untuk makan malam di apartemennya. Dia merasa cemas, mengetahui bahwa dia harus membicarakan hal ini. Saat mereka duduk di meja makan, Rina merasakan ketegangan di udara. Dimas tampak ceria, tetapi Rina tahu bahwa dia harus mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dimas, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Rina memulai, suaranya bergetar. Aku mendapatkan tawaran pekerjaan baru. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untukku, tetapi aku tidak ingin kehilanganmu. Dimas menatapnya dengan serius, dan Rina bisa melihat keraguan di matanya. Kamu harus mengambil kesempatan itu. Rina, ini adalah langkah besar untuk kariermu. Jawabnya, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia merasa khawatir. Aku tahu, tetapi aku takut kita akan terpisah. Aku tidak ingin hubungan kita berakhir hanya karena pekerjaan. Ungkap Rina, air mata mulai menggenang di matanya. Dimas meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak akan terpisah jika kita saling berkomitmen. Jarak bukanlah halangan jika kita saling mencintai. Kita bisa mengatasi ini bersama. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa Dimas benar, tetapi rasa takutnya masih mengganggu. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa bertahan? Bagaimana jika kita kehilangan satu sama lain? Tanyanya, suaranya penuh ketidakpastian. Dimas tersenyum lembut. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Cinta adalah tentang saling percaya dan berjuang bersama.
Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli di mana kamu berada. Rina merasa hatinya bergetar mendengar janji Dimas. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah ini, tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk masa depannya. Baiklah, aku akan menerima tawaran itu. Tapi aku ingin kita tetap berkomitmen satu sama lain. Katanya, suaranya penuh tekad. Dimas mengangguk, senyumnya semakin lebar. Tentu saja. Kita akan melewati ini bersama. Aku percaya pada kita. Mereka berdua saling berpelukan, dan Rina merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa meskipun tantangan akan datang, cinta mereka akan menjadi kekuatan yang mengikat mereka. Dalam momen itu, Rina merasa yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk pekerjaan baru Rina. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dimas selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Mereka merencanakan untuk tetap berkomunikasi secara rutin, meskipun jarak akan memisahkan mereka. Saat hari terakhir Rina di tempat kerjanya yang lama tiba, dia merasa campur aduk. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya dengan air mata di matanya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Dimas menunggu di luar kantor, dan saat Rina keluar, dia langsung memeluknya erat. Kamu akan melakukan hal-hal hebat, Rina. Aku percaya padamu. Bisik Dimas di telinganya, membuat Rina merasa lebih kuat. Dengan semangat baru, Rina melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, cinta yang dia miliki dengan Dimas akan membimbingnya. Mereka berdua siap untuk menghadapi masa depan, bersama-sama, dengan harapan dan cinta yang tak tergoyahkan.